Amelia Agustinus Basri dari Psikologi 3A NIM 34 akan mempresentasikan tentang mengenai memahami etika dalam asesmen psikologi. Yang pertama ada satu batas-batas psikologi atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi dari pasal 20, yaitu menjelaskan tentang asesmen psikologi itu prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis, termasuk dalam asesmen psikologi dalam prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau serangkaian instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologi. Yang kedua ada setiap proses di bidang psikologi itu meliputi penelitian, pendidikan, pelatihan, asesmen atau investasi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informat konsen. Informat konsen adalah pertujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendidikan atau pelatihan dan lainnya dalam psikologi. Bertujuan untuk menyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan atau menjadi subjek penelitian dari saksi dan saksi. Aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam informat konsen adalah satu, bersedia untuk mengikuti proses tanpa paksaan. Yang kedua ada perkiraan waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga ada gambaran tentang apa yang akan dilakukan. Yang keempat ada keuntungan atau resiko yang dialami selama proses tersebut. Yang kelima ada jaminan kerahasiaan selama proses tersebut. Yang keenam ada orang yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping yang merugikan selama proses tersebut. Terus ada lagi dari pasal 64 itu menjelaskan tentang dalam konteks Indonesia pada masyarakat tertentu yang mungkin terbatas pendidikannya, kondisinya atau yang memungkinkan tentang memberikan informat konsen secara tertulis, maka informat konsen itu dapat dilakukan secara lisan atau dapat direkam atau ada saksi yang mengetahui bahwa ada bersangkutan bersedia. Informat konsen yang berkaitan dengan proses pendidikan dan atau pelatihan terdapat pada pasal 40 yang berkaitan dengan penelitian psikologi, pada pasal 49 yang berkaitan dengan asesmen psikologi terdapat pada 64, serta yang berkaitan dengan konseling dan psikoterapi pada pasal 73 dalam buku kode etik. Terus ada lagi dalam proses asesmen psikologi atau ilmuwan psikologi harus memiliki persetujuan dan memperoleh persetujuan dengan klien. Ada pengecualian terhadap hal ini, yaitu jika satu melaksanakan asesmen diatur oleh peraturan pemerintahan atau hukum. Yang kedua adanya persetujuan karena melaksanakan asesmen dilakukan sebagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan atau organisasi secara rutin. Yang C ada melaksanakan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang mengalami pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara. Maksud dalam pasal 20 itu menjelaskan tentang mengenai informat konsen, yaitu persetujuan tertulis yang dilakukan antara psikolog atau ilmuwan psikolog yang ditandatangani oleh kedua pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk kesediaan mengikuti proses tanpa paksaan, gambaran tentang apa yang dilakukan, dan jaminan kerahasiaan. Sebab itu, lisan atau rekaman atau adanya saksi apabila melanggar mendapatkan sanksi.
Selain itu ada pasal 64 menjelaskan dalam melakukan asesmen, psikolog atau ilmuwan psikolog sudah harus memperoleh persetujuan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintahan atau hukum. Pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan. Yang kedua ada instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen psikologi. Pada pasal 63 itu menjelaskan bahwa psikologi dan atau ilmuwan psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi, misalnya wawancara, observasi, memberikan satu atau sepanangkat instrumen tes dengan cara mulai dari proses administrasi, terus akreditasi, penilaian atau skor, menginterpretasi untuk tujuan yang jelas baik dari sisi kewenangan Indonesia sesuai dengan taraf jenjang pendidikan, kategori dan kompetensi yang disyaratkan, penelitian, manfaat dan teknik menggunakan hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan proses asesmen adalah 1. Konstruksi tes, validitas dan reliabilitas. 1. Itu adalah psikolog dan ilmuwan psikolog menggunakan instrumen asesmen yang jelas, validitas dan reliabilitasnya. Terus instrumen asesmen diterapkan hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan saat pada pengujian validitas atau reliabilitas. Yang kedua ada jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji validitasnya atau reliabilitasnya, psikolog atau ilmuwan psikolog itu harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dan instrumen tersebut serta interpretasinya. Yang ketiga ada psikolog dan atau ilmuwan psikolog mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini dan profesi untuk desain tes, standarisasi, validasi dan penyimpangan dan penggunaannya. Terus ada yang kedua itu ada menggunakan argumentasi dan kategori tes, administrasi. Asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Termasuk dalam proses asesmen psikologi adalah observasi, wawancara, dan melaksanakan psikodiagnostik. Terus yang ketiga ada kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Itu ada 1 kategori A itu dalam tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan klien dalam melakukan asesmen dan interpretasi. Yang kedua ada kategori B itu tes yang bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Yang ketiga ada kategori C itu ada tes yang membutuhkan berbeda pengetahuan tentang kompleksitas dan prosedur tes untuk menggunakan dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologis seperti statistik, perbedaan individu, dan pembimbingan konseling. Yang kategori D itu ada tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang kompleksitas dan prosedur tes untuk pengetahuan dan didukung oleh pengetahuan dan Indonesia berpendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu. Tes ini juga membutuhkan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar psikologi dengan pengetahuan 1 tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut.
Yang keempat ada tes dan hasil basic test. Hasil dan tes kadarurasa psikolog dan atau ilmuwan psikolog. Tidak mendasarkan keputusan alismen, interpretasi atau saranan dari hasil yang sudah untuk digunakan pada saat sekarang. Dalam kondisi relatif konstan, hasil tes dapat dilakukan untuk 2 tahun, namun dalam kondisi atau keperluan khusus harus dilakukan pengetesan kembali. Yang kelima ada assessment yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau kualitatif. Assessment psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Perlu dihindari untuk menggambarkan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai untuk mencegah assessment psikologi oleh pihak yang tidak kompeten. Itu dengan cara psikolog atau ilmuwan psikolog dapat menawarkan bantuan jasa assessment psikolog kepada profesional lainnya, termasuk psikolog atau ilmuwan psikologi yang lainnya. Yang kedua ada psikologi dan ilmuwan psikologi psikologi harus secara akurat mendeskripsikan tujuan, validitas, reliabilitas, norma, termasuk juga proses penggunaan dan kualifikasi khususnya mungkin diperlukan untuk menggunakan instrumen tersebut. Yang ketiga ada psikologi dan atau ilmuwan psikologi yang menggunakan bantuan jasa assessment psikologi dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi lainnya, itu memperlancar pekerjaan, ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan instrumen assessment secara tepat, termasuk dalam hal ini menerapkan scoring dan pemersemahan instrumen tersebut. Dalam pasal 63 itu menjelaskan dalam psikolog atau ilmuwan psikologi menjalankan assessment harus memperhatikan alat instrumen dengan cara yang tepat, mulai dari administrasi, penilaian atau skor, menginterpretasi untuk tujuan yang jelas baik dari sisi kewenangan. Hal yang harus diperhatikan sebagai psikolog atau assessment yaitu validitas dan reliabilitas, yaitu seorang psikolog saat menggunakan alat instrumen harus memastikan bahwa alat yang digunakan memang sudah terbukti dan konsisten keajakan alat tersebut. Ada lagi administrasi dan kategori tes, kategori alat tes dan psikodiagnostik tes dan hasil yang kedaulatan, yaitu hasil tes yang di dalam kondisi relatif konsisten mungkin bisa melakukan selama 2 tahun, namun di lain itu ada kondisi seperti membutuhkan keperluan khususnya harus dilakukan pengetesan ulang dan hasil tes yang sudah lama sebelumnya dianggap kedaulatan. Terus ada yang ketiga itu ada hal-hal yang diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi. Dengan pasal 13 itu menjelaskan tentang psikologi atau ilmuwan psikologi itu memberikan layanan kepada psikologi dengan cara dengan sifatnya itu perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi, harus sesuai keahlian atau kewenangan. Terus hal-hal yang dapat diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog dan ilmuwan psikolog itu: 1. Mengutamakan dasar-dasar profesional. Yang kedua ada memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkan. Yang ketiga ada melindungi pemakaian layanan
psikolog dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikolog yang diterimanya. Yang keempat itu ada pengetahuan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikolog serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. Yang kelima itu ada dalam pemakaian layanan psikologi harus menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif tidak dapat dihindar akibat pemberian layanan psikolog yang dilakukan oleh psikolog dan ilmuwan psikolog. Maka pemakaian layanan psikolog itu tersebut harus diberitahukan. Maksud dari pasal 13 itu menjelaskan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi itu harus memberikan layanan psikologi baik dengan bersifat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi dan institusi sesuai dengan kaitannya atau kewenangannya kewenangannya dan kewajiban untuk mengutamakan dasar profesional dan juga memberikan layanan kepada semua pihak.